Ternyata di Italia itu masih ada rumah sakit yang rasis atau boleh dikata diskriminasi terhadap orang-orang Asia. Hai, welcome to my channel. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel aku, perkenalkan, nama aku Helen. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe dan like-nya. Aku mohon banget, subscribe kalian itu sangat berarti banget buat aku untuk membangun channel aku ini ke depannya. Karena ini adalah modal aku untuk tetap bisa berkarya, untuk terus membuat video-video baru yang bisa aku upload terus di dalam YouTube ini. Dan bisa dicari dengan Pan Helen. Oke. Aku tunggu ya. Kali ini aku tuh mau cerita tentang kejadian pada saat aku di waktu main ski itu. Aku kan mengalami accident. Ya, aku mau ceritain bagaimana accident itu terjadi, terus bagaimana aku saat di sana, aku di rumah sakit, dan juga bagaimana perjalanan aku. Bayangkan dengan kondisi kaki aku itu, aku harus pulang sendiri dari Belanda sampai dengan ke Jakarta. Terus kelanjutannya di Jakarta itu aku harus berobat seperti apa. Oke, let we start and check it out. Mau cerita bagaimana kejadian aku tuh pada saat itu aku terjatuh ya. Kejadiannya tuh gini. Sebenarnya aku pada saat itu aku mengikuti dua tipe kelas. Nah, untuk kelas yang pertama itu adalah dimana yang pertama kali aku ambil yang namanya kelas private. Jadi gurunya pun aku ambil guru private, jadi one on one pada saat itu. Jadi kalau buat saran aku bagi yang belum pernah sama sekali bermain ski, ambillah kelas itu. Bagaimana caranya aku mengontrol atau dengan kecepatan yang dari atas begitu steepnya turun ke bawah aku mengontrol sehingga bisa berjalan pelan dan sebagainya. Itu sangat penting banget. Nah, jadi itu saran aku. Kemudian nanti kalau setelah dari guru private itu kalian diajarin, kalian akan masuk ke step berikutnya, di mana kalian akan masuk di kelas yang bergrup. Dan saran aku ini tolong diperhatikan kalau kalian bermain ski itu di daerah-daerah yang kayak modelnya di Italia atau di manapun tuh, di Swiss atau apa, usahakan cari guru yang fasih berbahasa Inggris. Karena pengalaman aku kemarin ini, karena aku di Ortisei, kebanyakan mereka karena masih di village-nya di Italia itu, kebanyakan mereka itu bahasa kurang fasih ya. Kebetulan di grup aku itu kurang lebih ada 10 atau lebih dari 10 orang itu mereka adalah orang-orang Italia semua. Jadi gurunya itu ngomongnya sepanjang kelas lebih dominan berbahasa Itali dibandingkan dengan berbahasa Inggris. Jadi cuma ngomong sama. Kemudian ya kenapa kejadiannya aku tuh bisa jatuh. Nah, inilah ya, tapi memang Tuhan tolong ya. Kondisi lagi turunan dan itu memang perjalanannya agak narrow gitu, mengecil jalannya. Kanan kiri itu kayak ada lubang hole-nya gitu dan agak bergelombang. Dan begitu aku jalan turunan itu, ada orang yang aku dari samping dan aku kehilangan keseimbangan pada saat itu. Dan kemudian jatuh ya, sungkur gitu, merosot set di es. Dengkul aku itu ternekuk dan ke atas, dan alat skinya itu nancep di es. Dan pada saat itu dengkul aku bunyi krek, aku langsung ya Tuhan, ini something happen pada saat itu. Nah, pada saat itu guru aku tuh datang nyamperin aku, terus dia tanya bagaimana, gimana, bilang gitu. Terus aku bilang seperti ini ya, it's really hurt, I said to him ya. Dia bantu papa aku untuk ke tepi ya, dan saat itu
dia langsung telepon rescue yang ada di situ. Kemudian rescue itu datang, dia minta data-data, dan ini juga penting banget kalau kalian pada saat lagi berpergian ke traveling gitu ya, usahakan kalian itu, kalau apalagi kalau lagi main ski kan kita nggak mungkin bawa paspor kita bawa foto aja paspor kita. Jadi kalau ada apa-apa, istilahnya kita punya backup di dalam HP kita, dan kita bisa show our passport ya, data-data kita. Nah setelah itu si tim rescue ini bilang, kamu mau aku antar kemana, ke klinik atau ke hospital? Tapi karena aku di dekat tempat area aku latihan ski itu ada restoran di situ, dan aku bilang, aku tunggu di situ aja karena aku ada janji sama teman aku di situ, dan kita akan ketemu di sana. Tapi si tim rescue ini bilang itu nggak mungkin, karena kamu harus jalan ke atas, dan itu nggak mungkin dengan kondisi kaki kamu seperti ini. Kan tempat area kita bermain itu dari bawah, dari tempat kita pertama kali gondola itu start, dan tempat-tempat kita sewa-sewa sepatu dan lain sebagainya, itu startnya gondola itu dia naik ke atas gunung. Sampai ke atas gunung itu, kemudian kita akan ditransfer naik kayak kursi gantung ke masing-masing area kita, kelas kita masing-masing. Dan itu jadi istilahnya kita pindah ke other side, gunung sebelah berikutnya. Jadi ini gunung, gondola sampai di atas, kemudian kita di gunung berikutnya. Dan aku itu ada di lembah berikut di sebelahnya gitu loh. Nah jadi aku harus naik ke atas gitu, ke tempat gondola di atas ini, untuk aku turun lagi ke bawah ke tempat semula aku berasal gitu. Nah dia bilang nggak mungkin kamu ke sana sendiri, dia bilang dengan kondisi kaki kamu seperti ini walaupun ada temen. Aku bilang oke, kalau kayak gitu antar aku ke atas ya, kayak di film-film gitu. Kita naik motor salju gitu, dia antar sampai ke arah gondola, ke tempat gondola itu. Dan aku tunggu si Yaun di sana. Nah sebelumnya itu aku sebenarnya sudah kirim dia WhatsApp ke Yaun bahwa aku bilang aku jatuh gitu, dan kaki aku mengalami cedera dan aku nggak bisa jalan. Cuma mungkin inilah dia, pada saat aku jatuh, si anaknya Yaun, si Peter itu pun mengalami kecelakaan. Dengan cerita dia itu mau mengalahkan rekor dia di tahun yang sebelumnya. Dia itu bisa meluncur dengan kecepatan 90 sekian kilometer per jam. Dan kali ini dia bilang aku harus sampai dengan 100 per kilo sekian. Dan alhasil pada saat dia meluncur itu mungkin dia kehilangan kendali, lalu terpental, dan mukanya dia tergores es dan luka-luka di wajahnya. Jadi dia juga panik. Terus pada saat itu Sion juga nggak baca WhatsApp aku karena dia cuma baca klinik or hospital. Jadi dia pikir aku bertanya tentang anaknya, padahal pada saat itu kondisi aku benar-benar lagi sekarat juga pada saat itu. Oke. Makanya setelah itu dia panik juga pas begitu selesai nyari aku di restoran yang kita udah janjian itu, aku nggak ada di situ. Kemudian terus baru dia baca ulang WhatsApp-nya bahwa aku jatuh. Kemudian dia cari-cari, dan juga kita sambil ngeteh ya sore hari. Jadi temennya Yan itu pun juga bantu-bantu cari aku. Akhirnya aku bilang aku ada di Monseuk. Jadi aku tunggu di situ sekitar 5 menit. Ini kerennya orang-orang sana tuh ya, rescue pun cepat, kerja mereka tuh cepat. Sampai aku naik gondola, terus juga aku turun. Begitu turun dari atas itu, mereka sudah kasih tahu sama petugas yang di bawah bahwa ada yang mengalami kecelakaan atau accident. Jadi kita tunggu sebentar ya, walaupun kurang lebih 5-10 menit. Kemudian aku naik ambulans di sana untuk dibawa ke rumah sakit, karena awalnya memang mau dibawa ke rumah sakit, kemudian diisi data dan sebagainya.
Tapi begitu di tengah perjalanan Yaun merubah planningnya. Akhirnya kita mau ke klinik karena dari village itu untuk sampai ke rumah sakit itu butuh waktu 1 jam karena agak jauh ya, kayak ke tengah ke kota seperti itu. Sedangkan klinik itu posisinya ada di dekat, nggak terlalu jauh ke klinik pribadi itu, yaitu klinik Dolomiti Sport Clinic ya. Nah, begitu sampai di sana aku tunggu beberapa saat, kemudian suruh mengisi form dan segala macam, tapi aku pada saat itu aku minta tolong Yaun yang bantu mengisi karena aku udah menahan sakit pada saat itu. Kemudian selesai di datanglah suster itu. Ternyata ya, suster itu bilang begini, sorry, kita tidak menangani pasien Asia. Ternyata di Italia itu masih ada rumah sakit yang rasis atau boleh dikata diskriminasi terhadap orang-orang Asia. Yang bilang dong, kenapa? Karena di Asia itu karena adanya corona, jadi kita tidak menangani pasien dari Asia. Lalu bilang, loh, yang ada corona itu justru di sini, di Asia, di Indonesia itu belum ada corona. Sian sempat marah ya sama pihak rumah sakit saat itu. Kenapa kok harus seperti itu? Lu kok diskriminasi sekali? Padahal nih kondisi urgent dan harus segera ditangani. Karena dari itu aku harus pindah lagi dan harus panggil ambulans lagi dan pindah ke rumah sakit yang lain yang dibilang dengan public hospitals. Jadi rumah sakit umum. Oke, dan di sana aku butuh perjalanan 1 jam untuk sampai di sana. Bayangin. Dan udah seperti itu, akhirnya aku ditangani di sana, aku di ronsen segala macam. Ternyata dokter di sana bilang di bagian lutut aku itu ada yang seperti kalau dilihat itu ada ligamen yang robek, dia bilang. Tapi ini harus melakukan MRI lagi. Setelah 2 minggu aku pakai brace, nanti aku ada brace ya, aku pakai supaya kaki aku tuh tetap lurus, supaya nanti istilahnya ligamen itu kayak karet gitu di lutut kita atau di kaki kita ini, bagian lutut dia seperti karet. Jadi dia tuh istilahnya yang menempelkan tulang dan tulang gitu ya. Jadi kita ada tulang paha dengan tulang bawah bagian betis, di tengahnya itu ada karet-karet yang mengikat ya. Itu seperti itu, dan itu bagian-bagian itu ada yang robek. Permasalahannya sekarang adalah aku harus pulang sendiri dari Belanda ke Indonesia, sedangkan dengan kondisi kaki aku yang nggak bisa ditekuk, Cin, susah banget dan sakit banget kalau aku tes ekonomi kelas. Akhirnya aku harus upgrade jadi bisnis kelas. Wow, tapi memang terus terang pengalaman ya, inilah pengalaman di bisnis kelas juga. Wow, servisnya beda sekali pada saat kita di ekonomi kelas ya. Terus begitu perjalanan dari Belanda ke Jakarta itu totally different, nggak terasa banget, tiba-tiba udah sampai di Jakarta. Nyaman, padahal perjalanan itu aku naik KLM, perjalanan dari Belanda ke Jakarta atau dari Jakarta ke Belanda itu memakan waktu 16 jam. Tapi begitu aku di sana, ya mungkin karena aku minum obat juga untuk menahan rasa sakit ya, painkiller. Jadi mungkin ngantuk. Sepanjang perjalanan aku tidur terus gitu ya. Demikian sharing aku. Saksikan lagi, tunggu
juga cerita-cerita atau YouTube aku berikutnya ya. Oke? Thank you ya for watching. Bye.